Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada saat kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan. Dan renungan ini terutama saya sampaikan untuk siswa-siswi Sekolah Alkitab Balikpapan angkatan 48. Puji Tuhan, langsung saja kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan membacakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Haleluya. Jadi dalam pembacaan ini sudah jelas dikatakan bahwa kalau kita tidak memiliki kasih, berarti kita tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana kita bisa percaya dengan Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Lalu sebagai orang percaya, kita harus mengasihi Allah. Sebagai orang percaya, kalau kita mau dikatakan mengenal Allah, kita harus mengasihi Allah. Jadi bagaimanakah praktek kasih yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mengenal Allah? Bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau kita memiliki kasih, kita berarti mengenal Allah. Karena Allah kita adalah kasih. Jadi bagaimanakah kita mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita? Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Ini bagian yang pertama, yaitu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Jadi dalam pembacaan ini dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah praktek kita yang pertama, kita mengasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang memiliki kasih, kita mengasihi Tuhan. Yaitu dengan bagaimanakah kita mengasihi Tuhan itu? Yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Ya. Dalam Matius pasal 20 ayat 37 itu sudah mengatakan seperti itu. Lalu apa sih yang dimaksud dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Yang dimaksud dengan segenap hati, yaitu adalah kita selalu memiliki kerinduan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Karena hati ini adalah pusat kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, segala sesuatu berasal dari hati. Jadi, kalau hati kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Kita harus selalu memiliki kerinduan, selalu ingin untuk membangun persekutuan, untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Kemudian bagian kedua adalah dikatakan bahwa dengan segenap jiwa. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa. Dalam artian kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam kehidupan kita. Ya, dari atas segala keinginan-keinginan daging kita, di atas segala keinginan-keinginan kita sebagai manusia, jadikan Tuhan sebagai nomor satu dalam kehidupan kita. Kemudian dengan segenap akal budi atau dengan segenap kekuatan kita. Dalam Ulangan dikatakan bahwa dengan segenap kekuatan kita. Ya. Jadi yang dimaksud dengan segenap akal budi dan kekuatan ini adalah dengan kita melakukan penyerahan penuh kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan dan kita mau melayani Tuhan. Pelayanan Tuhan bukan hanya di atas mimbar. Saat kita menolong orang lain, saat kita melakukan kebaikan, saat kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, itu adalah merupakan pelayanan buat Tuhan. Kemudian bagian kedua, bagaimana kita mempraktikkan kasih kita. Pada ayat 39 dikatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kita mengasihi orang lain, kita mengasihi sesama kita manusia, kita mengasihi sahabat kita mengasihi teman kita mengasihi orang tua kita mengasihi suami kita, istri kita, anak kita, pacar kita, ya, sahabat, teman, bahkan musuh kita sekalipun kita harus kasihi. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Lalu bagaimanakah mengasihi sesama manusia itu? Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7 bisa dijelaskan bagaimanakah kita harus mengasihi sesama kita itu. Yaitu di sana katakan bahwa harus murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan dendam, dan seterusnya. Ya. Jadi itulah praktek yang kita harus lakukan kepada sesama kita manusia. Kita harus sabar, tidak marah, dan harus saling menolong satu dengan yang lain. Jadi saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tekankan sekali. Sebagai orang percaya, kita harus